sahabat Kandias, kita ada di kampung Kerajaan Sawah Kulon, Mas, kecamatannya Pasawahan. Jadi makam keramat yang sepuh dalam Wijaya Kusuma itu masuknya di Kecamatan Pasawahan, masih masuk Kabupaten Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Kandias. Ketemu lagi di channel Kandias 25. Pada kesempatan ini di awal bulan Muharram, bulan bagus. Saya ekspor ke arah tengah lah ya, ke arah Wanayasa. Alhamdulillah Allah sampaikan saya di makam waliullah, petilasan waliullah, yaitu yang dalam Wijaya Kusuma. Masuknya masih ke Kabupaten Purwakarta sih. Oke, sahabat Kandias, mungkin ada section tapakur saya karena ini makam waliullah ya, jadi dengan harapan ada pelajaran, ada kalam Allah yang Allah berikan kepada kami berdua. Sebelum kita lanjutkan ke sesi explore section tafakur, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, selamat mengikuti perjalanan kami. Terima kasih. Kita lakukan season tafakur. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk, gambaran mengenai perjalanan wali Allah kita, ulama Nusantara kita yang dalam Wijaya Kusuma. Oke, sahabat Kandias, ikuti terus section tafakur kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Allah.
Ah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat dan salam jatuhkan kepada baginda Rasulullah kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang sepuh dalam Wijaya Kusuma ini menurut kecerdasan rohani saya, sahabat Kadias, di versi spiritual itu kadang beda-beda. Beliau hadir, beliau hidup di era zaman, kalau tidak salah ya sahabat Kadias, di abad ke 16-17. Jadi pelajarannya, keimanannya, belajar keimanan, keislamannya tetap jalurnya, bimbingannya dari Syarif Hidayatullah. Tapi beliau ini putra daerah, jadi ada darah Pasundannya. Jadi di sisi pelajaran keimanan, keislamannya ambil dari Cirebon, di sisi lain dari garis keturunan beliau nih dari Pasundan. Jadi jalur apa ya, dari masih ada darah dari daerah kerajaan Raja Galuh lah ya. Jadi, tapi kan di eranya jauh di atas Babat Cirebon. Jadi sudah budaya Islam, pelajaran Islam, keimanan sudah besar, gitu, seperti itu. Beliau ini salah satunya pendiri Kota Purwakarta. Kalau lihat dari kecerdasan rohani saya, beliau lah sebagai apa ya, penasihat ya dia. Sebagai penasihat, seperti kalau saya bandingkan dengan perjalanan rohani saya, pengalaman saya, gak bedanya dengan Pangeran Joyoboyo. Pangeran Joyoboyo itu kan sebagai apa ya, sebagai penasehat para leluhur, para penasehat dari semua para penguasa pada zaman itu, para raja-raja, sultan-sultan itu minta advice-nya, minta sarannya itu ke Joyoboyo. Nah, sama dengan yang dalam Wijaya Kusuma, dia sebagai penasehat, sebagai apa ya, dia selalu memberikan petunjuk kepada para apa ya, para kalau sih pejabatnya lah gitu ya, seperti sesepuhnya lah ya gitu pada di era itu gitu, dia sebagai penasehat. Kalau adipati lah ini ya, penasihat adipati seperti itu gitu. Luar biasa beliau, penggalian apa, tapi yang jelas basicnya kerohanian sih. Jadi batinnya beliau luar biasa, beliau bijak, lembut. Jadi karakternya apa ya, ajrih ya. Jadi kalau di Nusantara itu apa ya gini namanya, ya kalau di Islamnya alim lah ya, sosok ulama yang alim. Jadi tidak lebih banyak diamnya, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allahnya. Jadi sewaktu-waktu aja beliau siar, sewaktu-waktu aja beliau berikan
apa namanya, advice-nya, sewaktu-waktu dia kasih saran kepada para pemimpin daerah gitu, seperti itu, memberikan saran kepada penguasa lah waktu di zamannya seperti itu. Jadi beliau nih termasuk pendiri Purwakarta, sahabat Kandias, seperti itu. Nanti jalurnya ya tadi jalurnya dari Pajajaran seperti itu. Napas agamanya, saya ulangi lagi, beliau belajar basic agama keimanan, keislamannya, kiblatnya ke Cirebon, Kesunanan Cirebon. Nah, seperti itu. Oke, sahabat Kandias, saya tidak akan berbicara wujud yang jelas, tapi subhanallah, setiap kali kami ekspor nih sama Yogi, yang saya dapatkan adalah apa ya, kenikmatan Islam, nikmat Islam, nikmat iman. Jadi ada pelajaran yang masuk ke pribadi saya yang jelas. Jadi subhanallah, seperti itu sahabat Kandias. Kemungkinan ya nanti ada ekspor seperti biasa atas izin Allah. Mudah-mudahan ada yang bisa tertangkap oleh kamera kami. Jadi kita kembalikan semua tanpa daya upaya. Kami hanya berserah diri kepada Allah. Konten ini sebagai hiburan sekaligus sedikitnya memberikan wawasan, pengalaman lah kepada sahabat Kandias. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan dia. Kita ekspor ke area pemakaman. Ini makamnya apa namanya, Gi? Bukan nama makam keseluruhannya. Oh, jadi komplek pemakaman di sini namanya Mbak Eyang Mbah Dalem Wijaya Kusuma ya, Gi. Di sini banyak juga yang pada ziarah, sahabat Kandias. Jadi subhanallah, saya ke sini tidak ada juru kunci, tidak ada pengurusnya. Jadi saya pulau nuwun langsung kepada Allah, kepada para leluhur semuanya, seperti itu. Oke, niatnya tetap dikala saya ziarah, ketika kita masuk ke suatu makam, tidak terlepas dari mendoakan saudara-saudara kita yang seiman, mendoakan para aulia, para ulama, mudah-mudahan amal ibadahnya, perjuangannya, syiarnya bisa diterima dan beliau-beliau ditempatkan di arsinya Allah sana, dan kelak memberikan syafaat pada kita sebagai anak cucunya, sebagai pengikutnya, seperti itu. Oke, sahabat Kandias, terima kasih telah mengikuti section tafakur kami. Besar sedikitnya, benar atau salahnya, bukan dari saya. Untuk kalau kebenaran semua datangnya dari Allah, yang jelas saya hanya garis besarnya saja. Mudah-mudahan itu menjadi wawasan untuk sahabat-sahabat Kandias. Oke, sahabat Kandias, kita lanjutkan eksplor ke pemakamannya. Tapi yang luar biasa tadi sebetulnya, kalau bisa ketangkap kamera audionya gitu, mungkin Yogi nggak dengar, jadi kayak pasukan berkuda lah kan. Subhanallah ya, mungkin menyambut kami berdua lah ya. Jadi, tapi saya tidak akan pernah cerita. Yang jelas kalau bisa keterima tadi ada banyak rame kayak pasukan berkuda ini, seperti itu. Jadi masih
mungkin beliau masih keturunan, ya tadi saya ceritakan, beliau masih keturunan dari Pajajaran, pelajaran Galuh sana. Jadi, seperti itu, hanya basic pembelajaran keislamannya ambil dari Cirebon, dari Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Tetapi beliau di masih di bawah para Wali Songo. Jadi setelah, kalau Wali Songo itu kan di abad ke-14 ya, ke-14, kalau beliau ini di abad ke-16 17-an lah seperti itu. Jadi masih di era apa namanya, perjuangan kolonial Belanda ada beliau seperti itu. Oke Ki, terima kasih banyak atas section tafakurnya. Kita ekspor ke komplek pemakamannya. Subhanallah sahabat Kendias, jadi makam beliau ini di bawah pohon beringin yang besar ya. Tapi ini tidak seusia dengan ini Ki. Ini usianya mas. Jadi awalnya makam ini dulu, baru nih ada pohon. Ya ratusan lah, ini juga masih ratusan tahun lah. Kalau saya bicara nimang tentunya ada, subhanallah. Oke, kita ekspor ke mana? Ke arah sana ya. Ke arah sana. Ini enaknya kita ekspor ke daerah itu, di pemakamannya masih asri. Kalau bicara kekuatan magisnya, subhanallah lah. Jadi mudah-mudahan ada yang terima di kampung kayak gitu. Di pohon yang sana kita ke sana gitu. Apa lewat tengah, apa mau lewat samping? Saya sebenarnya kangen sahabat Kandias. Beberapa minggu ini ekspor kita ke hutannya gitu ya, sama ke makam-makam angker. Dan sesi tafakur saya itu kan berapa minggu ini tidak melakukan sesi tafakur, tapi sekalinya sekarang melakukan, kayak kangen gitulah. Jadi ya subhanallah, Allah masih kesempatan, kesehatan, rizkinya saya bisa bertafakur di petilasan para wali Allah yang ada di desa apa sih ini? Wanayasa ya, Wanayasa Purwakarta. Oke. Di sana gitu. Lewat mana? Itu perangi gitu ya. Perangi lewat sini aja gitu. Oke. Waktu kita datang nih, kenapa ada trouble? Udah masalah ya. Ini sahabat Gandias, sebelum saya tafakur tadi, pas begitu sampai ya di sini nih gini, wah sudah sini terlalu terang gak gitu ya. Sini. Assalamualaikum ya kubur. Jadi doa kami tentunya untuk saudara seiman,
sahabat Kanias, mudah-mudahan amal ibadahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan di alam kuburnya tentunya. Oke. Subhanallah. Ini udah 200 tahunan lebih nih. Gitu. Kayaknya jalurnya sini nih gitu deh. Ada waktu saya sahabat Kanias, waktu saya melakukan seksi tafakur, kayak suara pasukan berkuda tuh lewat samping sini, lewat sini. Bukan sana. Oke, lanjut sini Gi. Gi, subhanallah Gi. Memang nih Gi. Memang. Ini Gi. Subhanallah. Gak terlalu keterangan nggak? Kayak. Tapi jelas. Clear. Ini pemakamannya di samping sungai sahabat Kanias, jadi suasananya kalau nggak siap mental sih, mental rohaninya luar biasa lah. Jadi ada gemuruh air, mudah-mudahan bisa diterima oleh oleh kamera kami. Sahabat Kanias, kita ada di kampung Kerajaan Sawah Kulon, Mas, kecamatannya Pasawahan. Jadi makam keramat yang sepuh dalam Wijaya Kusuma itu masuknya di Kecamatan Pasawahan, masih masuk Kabupaten Purwakarta ini. Jadi kalau sahabat Kanias ada yang mau ziarah ke sini, jadi alamatnya di Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Sekali lagi, yang dalam Wijaya Kusuma. Dia waliullah sahabat Kanias. Jadi asli ini ulama Nusantara. Beliau orang yang alim, jadi tutur katanya lembut, bahkan tidak banyak bicara. Jadi dia bicara bila ada yang meminta. Jadi para penguasa dulu minta syariat, minta saran, minta petunjuknya dari beliau untuk khusus wilayah Purwakarta. Dari luar ya sahabat Kanias, ini makam beliau nih. Mungkin hanya
tiga tiga kali 5 ya Gi ya. Kita puterin aja Gi, explore aja Gi. Terima Gi. Gaya bangunan Pasundan ya sahabat Kandias, jadi kayak apa namanya, susun kayak tusuk sate ya Gi ya. Lagi. Oke. Mau mutar. Emang ngambilnya harus jauh ya Gi ya? Iya. Oh. Ini Gi, kalau kita dari samping sahabat Kandias makamnya beliau. Jadi ambil dari sini mungkin Gi ya. Jadi saya berdiri di luar. Jadi makam beliau ini tunggal ya, hanya beliau saja. Jadi biasanya kan kalau seorang ulama ataupun Trahningrat ataupun apa namanya adipati dan sebagainya lah, biasanya kan ada satu bangunan, ada beberapa makam, ada keturunannya ataupun apa namanya pengikutnya. Tapi beliau ini hanya satu. Yang lainnya makam umum ya Gi ya. Oke sahabat Kandias, explore kali ini ke makam yang dalam Wijaya Kusuma yang ada di Kabupaten Purwakarta. Desanya Kampung Kerajaan Sawah Kulon, kecamatannya Pasawahan. Saya akhiri explore kali ini, section tafakur, explore ke area pemakamannya sudah kita lakukan. Mudah-mudahan harapan, saya hanya berharap aja kepada Allah izinkan ada yang bisa diterima oleh kamera kami. Dan subhanallah, setiap kami perjalanan melakukan explore, menjelajah kemanapun, alhamdulillah selalu Allah berikan pelajaran, terutama pelajaran keimanan tentang tauhid, tentang keyakinan. Oke sahabat Kandias, terima kasih telah mengikuti perjalanan kami ke arah, sebetulnya kita mau ke arah Wanayasa ya Gi ya. Jadi kemungkinan ada beberapa tempat yang harus kami eksplor. Jadi kita estafet aja, jadi hanya beberapa tempat seperti itu. Oke. Selamat malam. Selamat melakukan ibadah malam, karena ini bulan bagus, bulan Muharram, untuk menyambut puasa besok, hari ke-9 dan hari ke-10 sunnah puasa bulan Muharram. Oke sahabat Kandias, terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rahayu, selamat beristirahat.